Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya. Pada presentasi ini, kita akan mempelajari bagaimana menghitung biaya ekuitas dengan CAPM, serta bagaimana hasilnya digunakan dalam menghitung WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Keduanya menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan keuangan yang strategis dan terukur. Apa itu CAPM? CAPM atau Capital Asset Pricing Model adalah model keuangan yang digunakan untuk menghitung expected return atau biaya ekuitas, yaitu tingkat imbal hasil minimum yang diharapkan investor atas suatu saham. Model ini mempertimbangkan risiko sistematis yang tidak bisa dihilangkan melalui diversifikasi. Rumus dasar CAPM adalah RE sama dengan RF ditambah beta dikalikan RM dikurangi RF, di mana RE atau expected return atau cost of equity, sedangkan RF adalah risk free rate. Beta adalah pengukur risiko sistematis, sedangkan RM dikurangi RF adalah market risk premium. Rumus ini menggabungkan risiko pasar dengan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan. Mari kita perjelas setiap komponen dalam rumus CAPM. RF adalah risk free rate. Ini adalah tingkat pengembalian bebas risiko seperti bunga dari obligasi pemerintah. Nilai ini digunakan sebagai dasar karena investor dapat memperolehnya tanpa menanggung risiko pasar. Selanjutnya, beta saham. Beta mengukur seberapa sensitif pergerakan saham terhadap pasar. Jika beta sama dengan 1, saham bergerak searah dengan pasar. Jika beta lebih besar dari 1, saham lebih fluktuatif dan berisiko. Jika beta lebih kecil dari 1, saham lebih stabil. Selanjutnya, RM atau Expected Market Return adalah tingkat pengembalian rata-rata dari seluruh pasar, misalnya dari indeks seperti Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Selanjutnya, RM dikurangi RF adalah market risk premium. Ini adalah selisih antara return pasar dan return bebas risiko. Komponen ini menunjukkan kompensasi yang diminta investor untuk menanggung risiko pasar. Berikut adalah contoh perhitungan menggunakan rumus CAPM untuk menghitung biaya ekuitas atau expected return dari suatu saham. Kita mulai dari data yang diketahui. Beta sama dengan 1,2, risk free rate 5%, expected market return 11%. Dan langkah pertama, kita akan menghitung market risk premium, di mana RM dikurangi RF sama dengan 11%, dikurangi 5% sama dengan 6%. Langkah kedua, kita masukkan ke dalam rumus CAPM, yaitu RE sama dengan RF ditambah beta kali RM dikurangi RF, yaitu 5% ditambah 1,2 kali 6% menghasilkan hasil 12,2%. Artinya, investor akan menuntut imbal hasil minimum sebesar 12,2% agar mau berinvestasi pada saham tersebut. Karena return ini mencerminkan kompensasi atas risiko yang ditanggungnya. Slide ini menjelaskan bagaimana CAPM berkontribusi dalam perhitungan WACC. Pertama, CAPM digunakan untuk menghitung RE, yaitu biaya ekuitas, yang menjadi komponen utama dalam rumus WACC, di mana WACC sama dengan E per V dikalikan RE ditambah
dalam kurung D dibagi V kali RD kali dalam kurung 1 dikurangi T. Rumus ini menunjukkan bahwa WACC adalah biaya rata-rata tertimbang dari semua sumber pendanaan perusahaan, baik dari ekuitas maupun utang. RD adalah cost of debt atau biaya utang, T adalah tax rate atau tarif pajak yang mempengaruhi beban bunga secara neto. E, D, dan V masing-masing mewakili ekuitas, utang, dan total nilai perusahaan. Artinya, CAPM berperan penting sebagai dasar untuk menghitung komponen ekuitas dalam struktur modal perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk menilai kelayakan investasi, valuasi perusahaan, maupun keputusan strategis lainnya. Setelah memahami CAPM dan WACC, mari kita melihat aplikasinya dalam praktek. WACC bukan sekedar angka, tetapi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan keuangan strategis. Sebagai evaluasi proyek, WACC dibandingkan dengan IRR, Internal Rate of Return. Jika IRR lebih besar dari WACC, maka proyek dianggap layak karena memberikan return di atas biaya modal. Sebaliknya, jika IRR lebih rendah dari WACC, proyek dianggap tidak efisien dan sebaiknya ditolak. Sebagai valuasi perusahaan, WACC digunakan sebagai discount rate dalam perhitungan NPV. Artinya, semakin rendah WACC, semakin tinggi valuasi perusahaan dan sebaliknya. Pada struktur modal, WACC juga membantu menentukan kombinasi utang dan ekuitas yang paling efisien sehingga perusahaan bisa meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan nilai perusahaan. Untuk memahami CAPM dan WACC secara utuh, kita juga perlu menelusuri akar teorinya dalam sejarah keuangan modern. Pada tahun 1952, Harry Markowitz memperkenalkan modern portfolio theory. Teori ini menjadi fondasi penting dalam memahami hubungan antara risiko dan return, serta pentingnya diversifikasi dalam investasi. Pada tahun 1964, William Sharpe mengembangkan CAPM, Capital Asset Pricing Model. Model ini memberikan pendekatan kuantitatif untuk mengukur biaya ekuitas dengan mempertimbangkan risiko sistematis. Tahun 1970-an mulai dikenal konsep WACC sebagai alat untuk menilai efisiensi struktur modal dan kelayakan proyek investasi secara menyeluruh. Pada saat ini, CAPM dan WACC telah menjadi standar dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan, baik untuk analisis investasi, valuasi, maupun manajemen risiko. Untuk menutup materi ini, mari kita simpulkan hal-hal penting yang telah kita pelajari. Pertama, CAPM digunakan untuk menghitung cost of equity, yaitu imbal hasil minimum yang diharapkan oleh investor sebagai kompensasi atas risiko pasar. Selanjutnya, CAPM menjadi bagian penting dalam perhitungan WACC karena hasil dari CAPM, yakni RE, merupakan komponen utama dari biaya modal perusahaan. Yang ketiga, WACC sendiri berfungsi sebagai dasar evaluasi investasi dan valuasi perusahaan, baik untuk menghitung NPV, menilai kelayakan proyek, maupun menimbang struktur pendanaan yang efisien. Dan yang terakhir, memahami CAPM berarti kita siap mengambil keputusan keuangan yang lebih terinformasi. Hal ini adalah fondasi penting bagi siapapun yang ingin berperan dalam manajemen keuangan modern, baik sebagai akademisi maupun praktisi. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Tuhan memberkati. Bye.